وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan Rasulullah adalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan. Dan memang hadirin sekalian, apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi di dunia, bahkan perkara alam semesta, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk di jalan yang benar bagi umat Islam di muka bumi ini agar selamat hidup dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Islam diturunkan ke muka bumi ini untuk merahmati alam semesta dengan kitabnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk pedoman ke jalan yang benar. Al-Quranul Karim adalah pembeda antara hak dan batil. Al-Quranul Karim adalah nur, cahaya bagi kegelapan kehidupan di muka bumi ini. Ibarat pelita menyinari jiwa-jiwa yang gersang umat manusia. Al-Quran adalah al-zikru yang memperingati bagi setiap umat Islam agar berhati-hati menjalankan hidup di muka bumi ini, dan selalu bertakwa kepada Tuhan Rabbul Alamin. Al-Quran adalah kitab Al-Majid, yaitu kitab yang mulia. Siapa yang membaca Al-Quranul Karim dan merealisasikan di dalam hidupnya, maka manusia itu akan mulia dunia dan di akhirat. Dan Al-Quranul Karim adalah as-sifat yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada pada diri manusia, baik itu penyakit rohani dan penyakit jasmani. Ketika kita dilanda rasa gelisah, ketika kita dilanda rasa cemas, rasa gundah,
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman rahimakumullah, seorang nakhoda kapal tidak akan bisa melayarkan kapal yang sangat besar kecuali ia membaca buku tentang pelayaran dan kelautan. Seorang pilot tidak akan bisa menerbangkan sebuah pesawat yang hebat apabila ia tidak bisa membaca buku panduan tentang penerbangan. Dan seorang insinyur tidak akan bisa membuat sebuah gedung yang hebat, yang mega apabila ia tidak membaca buku tentang konstruksi dan bangunan. Begitu juga seorang pelajar dan seorang santri, ia tidak akan bisa lulus apabila ia tidak membaca buku diktat yang diberikan kepadanya. Siapapun itu hadirin sekalian, apapun profesi yang lain di muka bumi ini berlaku seperti itu. Siapapun itu, dimanapun, kapanpun, seseorang tidak akan bisa mewujudkan impian apabila ia tidak bisa membaca buku-buku panduan yang ia punya. Begitu hakikatnya kehidupan manusia di muka bumi ini hadirin sekalian. Ia tidak akan bisa mencapai keberhasilan jika ia mengabaikan petunjuk dan pedoman yang dimiliki orang tersebut. Jadi hadirin sekalian, apakah pedoman umat Islam di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan manusia ini hidup di dunia dan di akhirat? Tidak lain adalah kitabullah Al-Quranul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada bengkok di dalamnya. Al-Quranul Karim, kitab tidak akan lapuk, tidak akan binasa sepanjang zaman, bahkan sampai hari kiamat akan tetap terjaga hadirin. Maka siapapun yang berpegang dengan Al-Quranul Karim, maka ia akan sukses selamat hidup di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabullah Al-Quran dan tidak ia mengadakan bengkok di dalamnya. Jadi hadirin sekalian, apabila seseorang bisa, jangan merasa bangga apabila ia mempunyai ratusan buku-buku di rumahnya. Bagaimanapun banyak ia hafal buku-buku yang lain, majalah, jurnal dan lain sebagainya, jangan ia merasa bangga sebelum ia bisa membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa? Semua buku-buku yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan manusia. Di situ ada kekeliruan, di situ ada kesalahan. Kenapa hadirin sekalian? Manusia itu adalah tempatnya salah. Sedangkan Al-Quranul Karim, kitabullah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kesalahan, kitab yang menciptakan bumi ini sebagai pedoman bagi umat Islam di muka bumi ini. Tetapi hadirin sekalian, bagi mereka yang lengah, bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran, bahkan menjauh dari Al-Quranul Karim, maka ia tidak akan sampai pada tempat yang akan dituju. Ia tidak akan selamat hidup di dunia dan akhirat, bahkan ia akan tersesat di muka bumi ini apabila manusia itu menjauh dari Al-Quran. Sedangkan itu ada kitab pula, kitab dia sendiri, hanya terletak di dalam lemari. Apabila manusia itu menjauh dari Al-Quran, maka hidupnya akan sesat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sangat banyak faedah dan manfaat dari kitabullah ini hadirin sekalian.
Yang pertama adalah Al-Quranul Karim akan menjadi pertolongan kelak di akhirat. Rasul bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran ini datang di hari kiamat, hadirin sekalian, Al-Quran datang berupa seorang makhluk yang tidak dikenal. Jadi bagi mereka yang membaca Al-Quran selama di dunia ini, ia akan melihat makhluk kelak di akhirat. Dan ia bertanya, wahai makhluk, siapakah engkau makhluk yang tidak dikenal? Maka Al-Quran akan berbicara, saya adalah Al-Quranul Karim yang akan menolong dirimu saat ini. Ketika engkau di dunia, lisanmu basah membaca diriku, hatimu terpaut kepadaku, bahkan jiwa ragamu habis untuk mengkaji diriku. Maka saat ini aku akan menolongmu dengan izin Rabbku. Maka mereka yang membaca Al-Quran di dunia ini adalah kelak di akhirat akan merasa senang, akan merasa syukur yang luar biasa. Ia tidak menyangka Al-Quran yang ia baca di dunia akan menolong dirinya di akhirat kelak. Ketahuilah hadirin sekalian, jangan kita sia-siakan. Satu ayat di dalam Al-Quran, satu huruf di dalam Al-Quran, nilainya 10 kebaikan. Hadirin. Alif, Lam, Mim adalah 3 huruf. Apabila kita baca aja yang 3 ini, maka 30 pahala kebaikan akan kita dapat. Hadirin. Al-Quran juga akan menaikkan derajat manusia yang membaca, yang mengamalkan dalam kehidupannya. Al-Quran akan meningkatkan status sosial manusia yang membaca Al-Quran di dunia ini. Bahkan Al-Quran dapat menyembuhkan segala musibah, menangkal segala bahaya, menyembuhkan penyakit. Apabila kita betul-betul mengamalkan Al-Quran ini, yakinlah akan bisa menyembuhkan apapun penyakit di muka bumi. Karena Al-Quran adalah as-sifat. Fasabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah yang kedua ini, hadirin sekalian, kita hanya akan menegaskan sedikit bagi diri kita. Ingat, jangan pernah kita merasa bosan membaca kitabullah. Jangan pernah merasa muak membaca Al-Quranul Karim. Hadirin ingat, hadirkan tiap hari kita baca Al-Quran. Jangan pernah merasa bosan. Kenapa? Orang Yahudi, orang kafir laknatullah, mereka membaca Al-Quran dari dahulu. Bahkan mereka mencuri ilmu dari Al-Quran. Mereka kaji Al-Quranul Karim. Mereka orang kafir. Apalagi kita yang orang Islam. Bagaimana kita yang orang Islam? Kenapa tidak kita baca kitab kita, hadirin? Orang kafir mencuri ilmu Al-Quran, kita lalai membaca Al-Quran. Sementara itu adalah pedoman hidup kita kalau kita ingin selamat dunia dan di akhirat. Jadi hadirin sekalian, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim, bagi kita yang kurang mahir membaca Al-Quran, maka marilah kita belajar kembali, hadirin. Belajar mengaji, belajar tahsin. Tidak ada kata malu-malu, tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap musola sekarang, hadirin sekalian, banyak mengadakan halaqah-halaqah tahsin.
Jadi mari kita belajar selagi masih ada kesempatan diberi Allah. Jangan sampai kita tersesat hidup di muka bumi ini. Dan yang terakhir, apabila seorang itu telah mahir membaca Al-Quran, ia telah pandai membaca Al-Quran, maka tugas selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada yang tidak bisa membaca. Ajarkan Al-Quranul Karim sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim serta mengajarkan Al-Quran. Terakhir hadirin sekalian, perhatikan. Kita dengan ikhlas menghafal ayat Al-Quran, hafal satu surat di dalam Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah hadirin sekalian, rasakan dalam hati bahwa kita seakan-akan baru dilahirkan di muka bumi ini. Begitu hebatnya pengaruh Al-Quran ini hadirin sekalian. Buktikan, hafal satu ayat di dalam Al-Quran, satu surat di dalam Al-Quran, rasakan kesenangan dalam hati seakan-akan kita baru lahir di muka bumi ini. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah yang singkat ini semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang keutamaan Al-Quranul Karim, karena itu adalah kitabullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil